Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran IPA. Kali ini kita akan bahas tentang kalor. Adapun materi pembelajarannya itu ada dua materi. Materi pertama, materi kedua. Materi pertama yaitu tentang kalor untuk mengubah suhu. Materi kedua, kalor untuk mengubah wujud. Materi pertama, kalor untuk mengubah suhu, telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka pada pertemuan kali ini, kita bahas kalor untuk mengubah wujud. Di pertemuan sebelumnya, Bapak sudah jelaskan bahwa kalor itu dapat mengubah suhu dan dapat mengubah wujud zat. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita fokus kepada kalor untuk mengubah wujud. Banyak kalor untuk mengubah wujud itu dipengaruhi oleh dua besaran, yaitu massa zat dan kalor laten zat. Kalor laten itu ada dua jenis, yaitu kalor lebur dan kalor uap. Apa itu kalor lebur? Kalor lebur adalah kalor yang diserap oleh 1 gram zat untuk berubah wujud dari padat menjadi cair. Berarti kalor lebur digunakan kalau bendanya mencair. Sedangkan kalor uap adalah kalor yang diserap oleh 1 gram zat untuk berubah wujud dari cair menjadi gas. Berarti kalor uap digunakan pada proses penguapan. Nah, mari kita lihat rumus kalor mengubah wujud. Q sama dengan M kali L. Yang mana Q itu adalah kalor, satuan SI-nya Joule, bukan SI-nya kalori. M itu adalah massa zat, satuan SI-nya kilogram, bukan SI-nya gram. L itu adalah kalor laten zat, satuan SI-nya Joule per kilogram, bukan SI-nya kalori per gram. Ini ada grafik pemanasan sebongkah es bersuhu negatif 50 derajat Celcius hingga berubah menjadi uap air bersuhu 100 derajat Celcius. Nah, kita gambarkan grafiknya. Pada sumbu Y, sebelumnya, es itu dia zat padat, uap air itu zat gas. Maka dari es ke padat dia mengalami dua jenis perubahan. Pertama, mencair dulu dari es ke air. Yang kedua, menguap dari air ke uap air. Berarti ada dua proses perubahan wujud. Mari kita lihat grafiknya. Pada sumbu Y itu ada suhu, pada sumbu X itu ada kalor. Mula-mula dia berada di titik A. A itu adalah es bersuhu negatif 50 derajat Celcius. Kemudian di B, B itu adalah es bersuhu 0 derajat Celcius. Kemudian di C, C itu adalah air bersuhu 0 derajat Celcius. Kemudian D, D itu adalah air bersuhu 100 derajat Celcius. Kemudian ada E, E itu adalah uap air bersuhu 100 derajat Celcius. Dari A ke B, A itu es, B itu es, berarti wujudnya sama, tetapi suhunya berbeda. Maka di grafiknya dia akan mengalami kenaikan. Artinya grafiknya naik, suhunya berbeda, wujudnya sama. Maka kalor digunakan untuk mengubah suhu. Kita lihat dari B ke C. Di B itu adalah es, di C adalah air. Berarti wujudnya berbeda, sedangkan suhunya sama. Kita lihat di grafiknya, grafiknya datar. Karena grafiknya datar, suhunya sama, wujudnya berbeda, maka kalor digunakan untuk mengubah wujud. Kita lihat dari C ke D. Di C itu air, di D itu air. Berarti wujudnya sama, tapi suhunya beda. Di grafik, grafiknya akan mengalami kenaikan. Berarti grafik naik, suhu berbeda, wujud sama, maka kalor digunakan untuk mengubah suhu. Kemudian kita lihat dari D menuju E. D itu air, E itu uap air. Berarti wujudnya berbeda, suhunya sama. Kita lihat grafiknya datar. Berarti grafik datar, suhu sama, wujud berbeda. Maka kalor digunakan untuk mengubah
wujud. Nah, itulah proses perubahan dari es bersuhu negatif menuju uap air bersuhu 100 atau dari zat padat menjadi zat gas. Ada 4 proses. Proses kenaikan suhu es, proses perubahan es menjadi air, proses kenaikan suhu air, proses perubahan air menjadi uap air. Nah, mari kita bahas soal berikut. Sebuah bejana berisi 100 gram es dipanaskan dari suhu min 50 derajat Celcius hingga menjadi air bersuhu 100 derajat Celcius. Jika kalori jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, kalori jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius, dan kalori lebur es adalah 80 kalori per gram, maka kalori yang dibutuhkan untuk mengubah es bersuhu 0 derajat Celcius menjadi air bersuhu 100 derajat Celcius adalah. Nah, sebelum ke jawaban, kita harus biasakan bikin diketahui dulu. Karena dia perubahan es menjadi air, kita lihat grafik berikut. Pertanyaannya adalah, kalori mengubah es 0 derajat Celcius menjadi air bersuhu 100 derajat Celcius. Es bersuhu 0 itu letaknya di B, air bersuhu 100 letaknya di D. Berarti ada 2 proses, B ke C, C ke D. Kita fokusnya ke BC dan ke CD aja. B ke C itu kalori digunakan untuk mengubah wujud, berarti ada massa, ada kalori laten. C ke D itu kalori untuk mengubah suhu, berarti ada kalori jenis dan kenaikan suhu. Kita mulai dari yang pertama, massa. Massanya adalah 100 gram, berarti M sama dengan 100 gram. Kemudian dia mengubah wujud dari padat ke cair, berarti ada kalori lebur di sana. Kita lihat kalori leburnya yaitu 80, berarti L S sama dengan 80 kalori per gram. Kemudian di situ ada lagi suhu mula-mula itu Kemudian ada kalori jenis air. Nilainya 1, berarti C air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian suhu mula-mulanya 0, suhu akhirnya 100, artinya kenaikan suhu dari C menuju D itu 100 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya berarti kalori dari B ke C, dari C ke D, 2 buah kita cari berarti ya. Langsung saja ke yang pertama. Dari proses BC, kita lihat di grafik tadi terjadi perubahan wujud, berarti Q sama dengan M dikali L. M-nya 100, L-nya 80. Kita kalikan dapat dia 8000 kalori. Atau kalau kita ingin mengubah ke joule, jadinya 8000 dikali 4,2 joule. Hasilnya adalah 33.600 joule. Jadi bisa kalori, bisa joule, tergantung nanti permintaan soalnya. Selesai dari B ke C. Lanjut dari C ke D. C ke D di grafik tadi dia mengalami kenaikan suhu, berarti kalori untuk mengubah suhu. Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya 100, C-nya 1, delta T-nya 100. Kita kalikan, dapat dia 10.000 kalori. Kalau kita ingin ubah menjadi joule, berarti 10.000 kali 4,2 joule. Hasilnya adalah 42.000 joule. Hasilnya boleh dalam kalori, boleh dalam joule, tergantung permintaan soal. Sehingga kalori total dari QBCD atau Q dari B ke D itu tinggal jumlahkan QBC tambah QCD. QBC-nya 8.000, QCD-nya 10.000, berarti hasilnya 18.000 kalori. Kalau kita ingin ubah ke joule, tinggal kalikan dengan 4,2, sehingga hasilnya adalah 75.600 joule. Hore! Nah, sekian dulu proses belajar kita pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dengan cara sering mandi, sering cuci tangan dengan sabun, pakai masker apabila keluar rumah. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat belajar tatap muka.